Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini wabarakatuh. Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Kita kawal 24 jam Pilkada Jember 2024. Hari ini sangat spesial karena ada tamu yang sangat istimewa. Saya Rama sebagai host dalam program Kawal 24 jam Pilkada Jember 2024. Podcast kali ini untuk mengetahui keseriusan Partai Golkar dalam memenangkan pasangan calon nomor 02 Gus Fawait dan Pak Joko Susanto. Hari ini tamu spesialnya adalah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jember, yaitu Bapak Karimullah Darujadi, yang sangat kami hormati dan kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ketua? Alhamdulillah baik, Mas Rama. Ketua beserta jajaran pengurus keadaan baik, sehat sampai hari ini. Untuk Pilkada Jember kali ini situasinya sangat menarik dan antusias masyarakat dan terutama antusias kader Golkar untuk memenangkan Gus Fawait dan Pak Joko ini sangat aktif. Saya ingin bertanya, seberapa yakin Bapak Ketua untuk memenangkan Gus dalam Pilkada? Ya, sebelum saya menjawab apa yang disampaikan tadi oleh Mas Rama berkaitan dengan kesiapan Golkar dalam kontestasi Pilkada tahun 2024, hari ini saya beserta jajaran pengurus DPD Partai Golkar bahagia sekali karena alhamdulillah hari ini saya beserta jajaran pengurus bisa melaksanakan kegiatan ziarah kepada para pahlawan Golkar yang itu tepatnya hari ini tanggal 20 Oktober 2024, hari Minggu, merupakan hari ulang tahun Golkar yang ke-60 tahun. Dan bahagia sekali juga karena pada tanggal 20 Oktober ini terlantiknya Presiden Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran yang salah satu Golkar menjadi pengusung daripada dua paslon itu. Nomor 02 juga. Ya, yang kemarin di 02. Mudah-mudahan ke depan Partai Golkar dan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, mudah-mudahan Partai Golkar eksis, solid, dan berjuang pada garis kepentingan rakyat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Berkaitan dengan Pilkada serentak tahun 2024, Partai Golkar salah satu kekuatan partai politik yang sudah memutuskan secara garis keorganisasian sudah jelas untuk Pilkada Jember mendukung pasangan Gus Muhammad Fawait dan Pak Joko Susanto. Ini sebuah sikap politik yang harus kita pegang teguh, dan ini bagian dari amanah partai yang harus kita laksanakan untuk mengamankan pasangan ini. Salah satunya adalah langkah yang saya lakukan, melakukan konsolidasi pengurus, melakukan konsolidasi struktural, dan melakukan konsolidasi organisasi-organisasi sayap dan hastakarya yang lain, yang kemarin kita buktikan dengan acara pertama konsolidasi di pengurus DPD untuk menyamakan persepsi dan langkah sebagai dasar untuk melakukan konsolidasi yang berjenjang. Salah satunya konsolidasi bedah dapil. Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, Dapil 4, dan Dapil 6 dan 7. Yang kepesertaannya kurang lebih ada 1000 pengurus, 1000 kader yang mendapatkan motivasi, yang mendapatkan sosialisasi, dan mendapatkan penguatan
bahwa Partai Golkar mendukung Gus Fawait dan Bapak Joko Susanto. Seperti itu. Ditambah lagi dengan konsolidasi caleg-caleg yang masih belum sukses kemarin. Iya. Yang saya sampaikan di rapat DPD, karena caleg itu bagian dari mesin partai yang mendulang suara juga. Selain dari struktural, juga mesin caleg itu. Kira-kira itu, Rama, yang bisa saya sampaikan. Bagaimana? Sip enggak Golkar? Ya. 1.000 kader aktif, Ya. pengurus, caleg dikerahkan untuk memenangkan Gus Jos. Ya, Kemudian saya ingin menanyakan untuk perolehan suara Golkar pada pileg kemarin di Kabupaten Jember, dan bagaimana cara dari DPD Jember untuk mengamankan suara tersebut agar tetap sama untuk pasangan Gus Fawait dan Joko Susanto. ya, Partai Golkar ini kan masuk di koalisi besar, yang kita tahu bahwa ada 7 partai parlemen dan ada 8 ya partai non parlemen yang masuk di dalam koalisi mendukung Gus Fawait dan Bapak Joko Susanto. Dengan koalisi gemuk ini, menurut saya memang perlu adanya sebuah strategi manajemen yang memang terpadu. Ya. Sering saya sampaikan, dengan koalisi gemuk maka titik tekannya adalah Partai Golkar. Salah satu bagian dari koalisi itu titik tekannya adalah menjaga suara 126.000 berdasarkan perolehan pileg kemarin. Di sini angka itu diperoleh dari struktural dan para caleg yang belum terpilih. Tentu kita berbicara basis atau by dapil paling detail dan dikonkretkan harus by TPS. Selain sasarannya jelas, di mana Golkar kantong-kantongnya, dan ini perolehannya Golkar, sehingga nanti dengan koalisi gemuk ini tidak terjadi saling klaim. Ada satu kinerja, progres yang bisa semua dipertanggungjawabkan. Karena ini koalisi besar, tantangannya adalah di situ. Bukan hanya 1-2 partai. Ya, ditambah dengan untuk mempertahankan 126.000, kita tahu ada 6 anggota dewan di fraksi Golkar itu. Yang itu harus diikuti juga kinerja dari Dewan Golkar yang di provinsi, Dewan Golkar yang dari pusat. Karena ini sudah merupakan keputusan partai. Tidak ada kata lain, tidak ada bahasa lain kecuali kita patuh dan tunduk dengan keputusan partai itu. Sangat menarik. Sangat menarik. Ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana langkah DPD Partai Golkar Jember untuk menggerakkan kader yang 1.000 orang tadi aktif untuk memeriahkan, semakin meriah agar memenangkan pasangan Gus Fawait dan Pak Joko Susanto? Ya, 1.000 orang yang saya maksud tadi itu jumlah pengurus itu hanya KSB, Ketua Sekretaris Bendahara PB, Ketua Sekretaris Bendahara PK. Padahal di dalam pimpinan desa itu ada kepengurusan yang jumlahnya ada 14. Yang itu kemarin kita beri dorongan, kita kasih motivasi agar KSBPD itu bisa menyapa dan melakukan konsolidasi di tingkat pengurus itu, menyapa 14 orang. Sebaliknya KSBPK yang sejumlahnya 24, paling tidak peran KSBPK itu harus bisa menyapa dan melakukan konsolidasi dengan 24 orang itu. Tentu di dalam konsolidasi itu salah satu menyampaikan Partai Golkar mendukung Gus Fawait. Paslon yang kita dukung ini pasangan yang cukup ideal. Ada kader partai, ada mantan senior birokrasi.
ada tua, ada muda. Bicara elektoral, Gus Sawaid, bicara pengalaman pemerintahan, saya pikir sudah cukup modal 2 kali di provinsi dan 1 periode kemarin terpilih. Bicara tentang di kebirokrasian, Pak Joko Susanto saya pikir sudah cukup pengalaman itu. Ditambah dengan sosialisasi nomor paslon, nomor 2. Sampaikan bahwa nomor 2 menurut pandangan Golkar adalah nomor keberuntungan. Nomor beruntung. Pak Prabowo Subianto kemarin terpilih karena nomor 2. Hari ini Bu Hovifah pasangan Emil Dardak Nomor juga 2. nomor 2. Gus Sawaid Pak Joko nomor 2. Pelaksanaan pemilu serentak tanggal 27 yang diawali nomor 2. Ingat. 7 maknanya pitulungan. Jadi ada sesuatu yang rasional dan tidak irasional pun yang sebenarnya mendukung. Tinggal sekarang takdir. Sebelum kembali kepada takdir, ya kinerja-kinerja para kader dan seluruh koalisi itu. Itu sangat menarik, bukan? Dengan Bapak Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jember. Kemudian saya kan sering bertemu dengan masyarakat ya, Ketua. Banyak rakyat itu merindukan zamannya Pak Harto yang dulu bensin 2000 terus. Terutama pupuk. Ya. Pupuk di zamannya Pak Harto tidak pernah kesusahan masyarakat. Ya. Bahkan tidak ada namanya pupuk subsidi lah. Apakah ada langkah khusus dari Golkar Jember untuk mengatasi problem pupuk? Ya, salah satu menghadapi pemilu mulai dari pileg, pilpres, dan bagaimana Golkar Jember untuk menaikkan 2 kursi menjadi 6. Golkar Jember itu menggunakan tagline Rakyat Rindu Golkar. Rakyat Rindu Golkar. Salah satunya adalah di zaman Golkar dulu, bicara pupuk, ya di zaman Pak Harto dulu cukup stabil. Bicara ketahanan pangan, ya Indonesia sempat swasembada pangan. Bicara pembinaan kepada kelompok tani, kelompok capir dan sebagainya, itu istiqomah dilakukan. Maka dengan modal-modal itu, kalau kita kaitkan dengan pilkada, ya pengurus, kader, simpatisan Golkar yang sebanyak 126.000, tagline itu didengungkan kembali. Rakyat rindu Golkar. Golkar memutuskan pilkada mendukung Gus Sawaid Pak Joko Susanto. Insya Allah di kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan Golkar ada di kekuasaan, ditambah di saat pasangan yang kita dukung Gus Sawaid dan Pak Joko terpilih, maka mimpi itu insya Allah akan menjadi kenyataan. Tidak ada problem pupuk. Masalah problem pupuk yang kita dengar juga sering yang disampaikan oleh Gus Sawaid dan Pak Joko, ada langkah terobosan bahwa selain ingin memperbaiki data tentang RDKK, ya kan, rencana itu rencana ini definitif dan kerja untuk petani atas jumlah lahan, ya kan, itu mau dilakukan evaluasi dan akan diperbaiki, dibenahi. Bahkan yang saya anggap spektakuler adalah memberikan pupuk non subsidi yang dibeli oleh Pemkab dan itu akan dijual harga subsidi. Kita mendengarkan itu visi misinya. Insya Allah kalau itu dilaksanakan dengan baik dan terpilih, insya Allah para petani yang kekurangan pupuk insya Allah akan terjawab. Itu adalah langkah konkret dari Golkar Jember untuk masalah pupuk di Jember. Untuk pertanyaan terakhir, ya, mungkin ada harapan dari Partai Golkar Jember ketika Gus Sawaid dan Pak Joko Susanto menang dalam pilkada ini. Pada posisi hari ini kita bolehlah
punya harapan di saat itu menang. Tapi titik poin yang paling terpenting adalah bagaimana untuk menang dulu. Kalau pandangan Golkar ya, Ya. karena satu, kita udah masuk di dalam koalisi besar, ya kan? Ya. Koalisi yang memang ini rujukannya adalah koalisi pemerintahan pusat. Maka tidak lain, kita harus menang dulu. Nah, karena kalau itu diabaikan, hanya berbicara apa harapan Golkar di saat menang, ya kita banyak harapan. Pertama, tentu Partai Golkar sebagai kekuatan politik ya butuh semacam backup atau janji sinergisitas dari Golkar 6 kursi menjadi 9. Yang nomor 2, paling tidak jalan pikiran aspirasinya Golkar harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Ya, kita ini kan bernegara atau berpemerintah atau berpartai kan sejatinya ingin mensejahterakan rakyat. Paling tidak kader-kader Golkar dengan menangnya pasangan ini juga merasakan sebuah kesejahteraan. Itu aja. Itu. Sangat bagus sekali harapannya. Dan kami dan saya pribadi juga berharap Bapak itu dapat kembali memimpin DPD Golkar Jember untuk periode 2025 sampai 2030. Ya. Jadi bagi kondisi yang memang butuh apa ya, keteladanan, dan kondisi itu perlu adanya semacam pengkondisian atau motivasi, boleh itu disampaikan. Orang-orang baik, orang-orang pinter, kader-kader yang hebat, harapan saya harus duduk di kepengurusan itu. Tapi kalau pemahaman dan itu sudah dimiliki, kinerjanya bagus, itu tidak lagi diminta. Ya. Ketua tidak posisi meminta, pengurus harus tumbuh ada kesadaran, ya, dari jajaran pengurus, dari seluruh kekuatan, ya, oh ini masih layak memimpin. Karena selama ini memang saya pola itu lebih mengedepankan kepekaan, pemahaman, dan kesadaran. Saya ingin mencoba merubah paradigma itu. Ada orang kepingin jadi ketua sampai menggunakan cara-cara yang melakukan penekanan lah, yang melakukan inilah. Kami untuk mencoba itu. Biarkan mengalir dengan adas kepekaan dan dasar kemandirian, pemahaman mereka, mereka bisa menentukan. Apapun hasilnya. Itu. Sudah selesai pertanyaan dari saya. Sangat menarik sekali. Perbincangan kita dengan yang terhormat Bapak Ketua Golkar Jember, Bapak Karimullah. Dan demikian podcast kali ini. Ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Jempolindo. Ya. Kawal 24 jam 24 jam 2024. Ya. Dan kawal paslon nomor 2. Paslon nomor 2. Terus Semua bawa karena cinta. Semua karena cinta. Cok lalu maca selawat.